Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Al-Isra wal Mi'raj merupakan kejadian yang sangat besar, mukjizat yang luar biasa terjadi kepada seorang nabi, seorang hamba Allah Azza wa Jal, di mana kejadian ini membuat akal manusia tercengang, tidak dapat memikirkannya. Maka kejadian Isra wal Mi'raj butuh dengan keimanan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya tentang kejadian ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah haddathahu an lailatin usriya bihi, wa Rasulullah pernah menceritakan tentang terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Bainama ana fil hatimi wa bainama fil hijri, tatkala beliau sedang berada di kamar, yakni kamar Khadijah. Dalam riwayat yang lain di tempat yang lainnya, tapi yang masyhur beliau sedang berada di kamar Khadijah. Muttaji'an, beliau sedang terlentang. Idh atani atin, datanglah seseorang, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, maka Jibril membelah dada Rasulullah antara ini dan ini. Perawi hadis memberikan isyarat dari sini ke sini, thagr, jadi celah antara dua tulang ini sampai ke sini dibelah. Maka terjadinya pembelahan dada Nabi terjadi selama beliau hidup dua kali. Yang pertama tatkala beliau masih anak-anak, diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua tatkala beliau akan Isra wal Mi'raj, dibuka dada beliau oleh Jibril alaihi salam. Kemudian thumma utiyat bitashtin min dhahabin mamlu'ah imanan faghassala qalbi, maka didatangkan kemudian dengan satu bejana dari emas
yang berisi dengan keimanan, maka beliau dicuci hatinya, qalbunya, thumma husya thumma u'ida, kemudian dibersihkan dan dikembalikan kepada tempatnya. Ya, ini dibedah oleh Jibril alaihi salam. Tentu ini perkara yang untuk dunia kedokteran saat ini mungkin mustahil tanpa dibius, tapi ini terjadi kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril dan beliau masih hidup. Kemudian thumma utitu bidabah dunal baghli wa fawqal himar abyad. Kemudian aku didatangkan sebuah dabah lebih kecil daripada bighal. Yakni bighal ini campuran kawin antara keledai dengan kuda. Hasilnya adalah namanya bighal. Lebih kecil daripada bighal, tapi lebih besar daripada himar, lebih gede daripada keledai. Ya, jadi pertengahan antara bighal dan keledai, berwarna putih. Ya. Faqala lahu al-jarud huwa al-buraq ya Aba Hamzah. Dalam redaksi hadisnya perawi bertanya, apakah itu yang disebut dengan buraq? Abu Hamzah Anas bin Malik menyatakan na'am, ya, itu yang disebut dengan buraq. Ya, jadi di atas keledai, di bawah bighal. Buraq ini berwarna putih. Yada'u khatwahu 'inda aqsa tarafihi. Ketika dia melangkah, maka sejauh mata memandang itulah kecepatannya. Gimana Pak? Bisa dibayangkan enggak? Selangkah maka sejauh mata memandang itulah kecepatan dari buraq. Ya. Kemudian beliau melakukan Isra sampai ke diberangkatkan dari Masjid Al-Haram, dari kediaman beliau sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam redaksi yang lebih lengkap, kemudian beliau mengikatkan buraq tersebut di sebuah tiang. Yang tiang itu biasa dipakai oleh para nabi untuk mengikat hewan tunggangannya. Di salah satu tiang di Masjid Al-Aqsa. Lalu beliau kemudian salat 2 rakaat tahiyatul masjid di situ. Ya, karena salat itu sudah ma'ruf sebetulnya sebelum Nabi diwajibkan salat. Salat sudah ada, cuman belum diwajibkan. Maka kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Jadi Isra adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Itulah Isra. Dan jarak antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa jauh sekali, ribuan kilometer. Ya, dan ini peristiwa ini terjadi dalam riwayat yang lebih lengkap adalah ba'da salat Isya. Ba'da salat Isya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini ahli ilmu berbeda pandangan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit itu menggunakan buraq ataukah dengan malaikat Jibril? Ya. Wallahu a'lam. Redaksi-redaksi yang ada hanyalah menyebutkan sampai situ.
Allahu a'lam, sehingga lebih tepat beliau naik ke langit itu hanya dengan malaikat Jibril alaihi salam saja. Kemudian fantalaqa bi Jibril hatta atas sama' ad-dunya, maka kemudian Jibril membawaku sampai ke langit yang pertama. Faftataha wa qila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilaih, qala na'am. Naik ke langit pertama, lalu malaikat Jibril dan Nabi bertemu dengan para malaikat yang menjaga di langit yang pertama itu. Kemudian ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya. Maka kemudian dibukalah pintu langit yang pertama. Dibukalah pintu langit yang pertama. Kemudian para malaikat menyambut, marhaban, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'a fa futih. Ya, diberikan semacam sambutan oleh para malaikat. Fa idza fihi Adam, ternyata di langit yang pertama itu ada Nabi Adam. Ada Nabi Adam alaihi salam. Para ulama membahas Nabi Adam sudah wafat. Bagaimana Rasulullah melihat ruh itu? Kebanyakan ulama menggambarkan bahwa Nabi Adam ruhnya diberikan surah, bentuk sebagaimana aslinya, ya, sebagaimana bentuk aslinya. Karena Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu bukan hanya dengan ruh, tetapi juga dengan jasad, ya, dengan jasad. Apa dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan kata abdun di dalam bahasa Arab adalah ruh dan jasad. Sehingga Isra Mi'raj ini betul-betul nyata, bukan hanya ruh atau mimpi atau perjalanan spiritual saja, itu tidak, tapi betul-betul terjadi pada fisik jasad Nabi dan ruh Nabi. Itulah kenapa orang-orang musyrikin nanti mereka akan mendustakan Nabi SAW. Kalau seandainya hanya mimpi, tidak akan didustakan. Nah, Nabi Adam Allah serupakan dalam bentuk aslinya. Ruh itu Allah serupakan dalam bentuk aslinya, sehingga Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Lalu fasallama alaihi faraddas salam, Nabi memberikan salam dan Nabi Adam menjawab salam. Lalu Nabi Adam menjawab, marhaban bibni salih wan nabiy salih, selamat datang untuk anak yang baik, saleh, dan nabi yang baik. Kemudian thumma sa'ada bi hatta atas sama ats-tsaniyah, kemudian Jibril membawaku kepada langit yang kedua, kepada langit yang kedua. Fastaftaha wa qila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'a, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilaihi, qala na'am, qila marhaban bih. Lalu terjadi seperti di langit yang pertama, ditanya, ini siapa? Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad, dia telah diutus ya. Kemudian dibukalah pintu langit yang pertama, yang kedua. Ya, di dalam redaksi riwayat Imam Muslim, jarak antara langit pertama dengan langit kedua adalah 500 tahun. Ya, 500 tahun perjalanan. Hanya saja satu harinya, apakah hari seperti hari-hari kita, ataukah hari itu yang dimaksud Nabi adalah hari di sisi Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari di sisi Allah adalah satu harinya adalah 50.000 tahun. Kalau 50.000 dikali 500 sudah berapa?
So, jauh sekali. Jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua itu 500 tahun. Hanya saja itu dengan hitungan kita ataukah hitungan di sisi Allah ini wallahu a'lam. Jarak antara langit ke langit yang berikutnya. Di langit yang pertama kemudian bertemu beliau dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi memberikan salam dan keduanya menjawab salam dan memberikan sambutan marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Selamat datang Nabi yang saleh, ya, kepada saudara yang saleh. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ini beliau bertemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau memberikan salam dan disambut oleh Nabi Yusuf. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang keempat. Beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris di langit yang keempat. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketujuh. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian beliau menyatakan thumma rufi'at li sidratul muntaha. Kemudian diangkatlah beliau ke sidratul muntaha. Fa idza nabquha mithlu qilali hijr. Ya. Buah-buahannya itu seperti periuk-periuk yang besar buahnya. Dan wa idza waraqah mithlu adanil fiyalah. Daun-daun di Sidratul Muntaha itu seperti telinga gajah, lebih besar. Ya, kita beriman saja itu Pak. Ya, jangan ngebayangin pun kita nggak akan sampai itu, sampai ke Sidratul Muntaha yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, ya, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha. Disitulah Jibril menampakkan wujud aslinya yang kedua. Dulu pertama pernah dilihat Nabi di ufuk dengan 600 sayapnya. Nah, di Sidratul Muntaha itu adalah tinggi di langit yang ketujuh. Kemudian Nabi bertanya, wa idza arba'atu anhari nahrani batinani wa nahrani zahiran. Maka kemudian ditampakkan kepada beliau ada dua sungai. Sungai yang batin yang tidak nampak dan dua sungai yang nampak. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa dua sungai ini wahai Jibril? Dijawab, adapun yang batin itu dua sungai di dalam surga. Adapun yang nampak, yang zahir adalah sungai Nil dan Furat. Thumma rufi'a li al-baitul ma'mur. Kemudian beliau naik lagi ke Baitul Ma'mur. Ini paling ujungnya Pak, dari langit ke-7. Baitul Ma'mur. Disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih bahwa Baitul Ma'mur setiap hari didatangi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat, dan tatkala mereka sudah sampai ke Baitul Ma'mur, mereka pulang dan tidak akan kembali. Jadi setiap hari malaikat naik ke Baitul Ma'mur. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Jadi malaikat sangat banyak sekali. Ya, jumlah malaikat sangat-sangat
banyak sekali. Satu hari 70.000 malaikat datang ke Baitul Ma'mur, kembali dan tidak akan lagi ke Baitul Ma'mur. Nah, thumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban wa ina'in min asal fa akhadtu laban. Lalu dihidangkan kepadaku satu bejana berisi khamr, berisi susu dan berisi madu. Maka Nabi SAW mengambil yang berisi susu. Ya, maka kata Jibril, hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuk. Kamu telah mengambil sesuatu yang sesuai dengan fitrah bagimu dan bagi umatmu. Thumma furidtu 'alayya as-salah 50 salatan kulla yaum. Kemudian disitulah sedekat-dekatnya Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Terjadi perbincangan antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melihat Allah? Ini para ulama berbeda pandangan. Tetapi yang masyhur bahwa Nabi tidak melihat Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyampaikan hajabanin nur, aku terhalang dengan cahaya. Ya, aku terhalang dengan cahaya. Maka kemudian diberikan kewajiban untuk mengerjakan salat sehari itu 50 waktu. 50 waktu. Ya. Faraja'tu famarartu ala Musa. Lalu tatkala aku kembali, berarti di langit keberapa ini? Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit keberapa? Langit ke-6. Ya, langit ke-6. Faqala, lalu Musa bertanya, bima umirta? Ada apa? Engkau diperintahkan untuk apa? Qala umirtu bi 50 salatan kulla yaum. Aku diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 waktu dalam sehari. Qala, lalu Musa menjawab, inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yaum wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Ya, bahwa umatmu tidak akan mampu mengerjakan 50 waktu dalam satu hari. Sesungguhnya aku demi Allah telah mencoba pada umatku sebelummu. Wa'alajtu bani Israila asyaddal mu'alajah, dan aku sangat sulit untuk menghadapi Bani Israel. Farji' ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Maka kembalilah kamu kepada Rabbmu, mintalah keringanan. Faraja'tu, lalu aku kemudian kembali. Jadi asalnya 50 waktu. Subhanallah, seandainya itu diwajibkan gimana Pak? Ya, bangun tidur, salat subuh, habis salat subuh duduk bentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, salat lagi. Subhanallah. Itu menunjukkan ketinggian salat, kedudukan salat. Bahwa ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah adalah salat. Ya, salat. Satu-satunya kewajiban yang Allah perintahkan dari tempat yang tertinggi, salat. Ya. Jadi Allah sangat suka kalau hambanya salat. Hak antara kita dengan Allah adalah salat. Kan itu Nabi SAW menyampaikan, inna awwala Muhammad yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Karena salat itu sangat Allah cintai. Sampai-sampai seandainya Allah berikan kewajiban itu 50 Pak. Karena Allah suka melihat hambanya salat. Tapi kemudian Nabi meminta takhfif, meminta keringanan. Faraja'tu, aku kembali. Fawudi'a anni 10. Lalu kemudian dikurangi 10. Ya, dari 50 menjadi 40. Faraja'tu ila Musa faqala mithlahu. Aku kembali kepada Musa, Nabi Musa minta keringanan. Ya. Lalu kemudian faraja'tu fawudi'a anni 10. Aku kembali lagi kepada Allah minta keringanan dan Allah turunkan lagi menjadi 30.
30. Dan itu terjadi berkali-kali, dari 50, 40, 30, 20, ya 10, sampai kemudian menjadi 5 waktu. Bertemu lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, sudah 5 nih Pak, sudah menjadi 5. Maka Nabi Musa berkata lagi, wa inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kulla yawm. Umatmu itu enggak mampu 5 kali sehari. Ya. Aku sudah mencoba tapi enggak bisa pada Bani Israel. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik. Minta lagi keringanan. Ya. Lalu Nabi katakan, qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu. Aku telah minta kepada Rabbku sampai aku malu. Walakin arda wa usallim. Akan tetapi aku telah ridha dan aku menerima. Ya, tatkala Nabi berbicara demikian, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Aku telah tunaikan kewajiban itu. Ya, jadi telah aku wajibkan kewajiban itu 5 waktu, dan aku telah berikan keringanan. Di dalam hadis yang lain yang lebih lengkap, dan aku jadikan 50 waktu itu menjadi 5, tetapi pahalanya tetap seperti sholat 50 waktu. Jadi tatkala kita sholat 1 waktu, nilainya bukan 1, tetapi 10 Pak. Jika dari sholat maghrib itu nilainya 10 kali sholat. Masya Allah. Makanya kalau kita enggak sholat, rugi. 1 kali tidak sholat, ruginya enggak 1 sholat, tapi 10. Ya, 10. Jadi ini nilainya, bukan lipatannya. Karena satu amalan akan Allah lipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Ini beda lagi. Jadi 10 kalau dikalikan 10 udah 101 sholat pahalanya. Masya Allah. Ya, maka inilah kedudukan salat. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kaumnya tatkala sudah turun ke Masjid Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, dan sampai di situ beliau sebelum subuh. Maka beliau kemudian mengabarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini didengar oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal tahu, oh ini salah satu momen yang tepat untuk menjatuhkan Muhammad, karena dia bercerita tentang sesuatu yang enggak masuk akal. Karena apa? Biasanya perjalanan dari Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa itu bisa mencapai waktu 2 bulan. Ini ada orang ngomong berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Maka Abu Jahal pun tahu ini adalah potensi untuk mempermalukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu mau saya kumpulkan orang Quraisy? Nabi, ya. Tapi ingat, nanti kamu ceritakan sebenar-benarnya. Ya. Nabi mengatakan itu, tenang Abu Jahal, ini pasti orang akan cerita. Dikumpulkanlah orang-orang Quraisy oleh Abu Jahal. Yang ngumpulin siapa? Abu Jahal. Ingin mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seperti itu Nabi SAW kemudian cerita apa yang terjadi. Coba ceritakan. Nabi ceritakan tentang perjalanan beliau ya ke Masjid Al-Aqsa. Maka banyak orang-orang Quraisy yang tertawa, enggak percaya. Ya, nah ini orang cerita
ngibul, ini bohong. Padahal tertawa. Lalu ada orang-orang Quraisy yang kemudian mengatakan, coba ceritakan tentang Masjid Al-Aqsa. Karena sebagian mereka ada yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa dan tahu, dan kebanyakan mereka nggak tahu. Dan mereka pun tahu, orang-orang Quraisy, bahwa Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa, belum pernah. Sepanjang hidupnya beliau belum pernah ke Masjid Al-Aqsa. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan. Nah, di saat menceritakan itulah beliau agak-agak tidak detail menceritakannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan Masjidil Aqsa berada di depan beliau, sehingga beliau sifati dengan detail bentuk temboknya, tiangnya begini, sebelah sini seperti ini, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala Masjid Al-Aqsa, sampai kemudian mereka kaget. Ya, mereka kemudian kaget. Kok betul semua? Kok benar semua yang diceritakan oleh Muhammad? Maka di antara mereka ada yang kemudian terdiam, ada di antara mereka yang kemudian masih tetap dengan sikapnya, yang mendustakan Rasulullah, tapi banyak juga yang kemudian kaget. Ya. Nah, di saat itulah kemudian di pagi harinya orang-orang Quraisy bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau sudah beriman dengan Nabi. Ya, dan dia ceritakan bahwa temanmu ini cerita begini dan begini. Apa jawaban Abu Bakar? In qala dzalika faqad sadaq. Kalau dia, yakni Nabi SAW, telah menceritakan seperti itu, maka sudah pasti benar. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan dia pergi hanya ke Masjidil Aqsa? Sesungguhnya aku membenarkan kabar-kabar dari langit yang turun setiap hari. Ini Abu Bakar mengatakan, Nabi mendapatkan wahyu dari langit yang jauh, beliau benarkan. Apalagi yang sekedar ke Masjidil Aqsa yang jaraknya masih di dunia, maka ini lebih berhak saya benarkan. Ya. Sejak saat itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu digelari dengan As-Siddiq, yang artinya selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kisah singkat tentang Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, dan mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla tentang salat lima waktu. Apa hikmah di balik kisah tentang Isra wal Mi'raj ini? Yang pertama adalah kejadian Isra wal Mi'raj ini diperbincangkan ulama kapan terjadinya. Setelah para ulama bersepakat terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi salat itu diwajibkan pada tahun 10 kenabian. Jadi usia Nabi berapa? 40 ditambah 10. Tatkala Nabi SAW usianya 50 tahun. Terus bagaimana kaum muslimin sebelum diwajibkan salat? Mereka hanya mendapatkan dakwah Nabi berupa tauhid. Tauhid. Turun ayat berkaitan dengan tauhid. Nabi mengajarkan pentingnya akidah, karena akidah adalah asas, pondasi yang paling kokoh. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dakwah yang paling terpenting adalah dakwah tauhid, akidah. Kalau akidah itu sudah benar, pondasinya sudah benar, baru memperbagusi bangunan, tiangnya, yaitu salat. Karena itu Nabi SAW menggambarkan salat itu adalah wa umuduhus salah, yakni tiangnya adalah salat. Selama 10 tahun belum ada salat. Terus ngapain terus kaum muslimin pada waktu itu? Menanamkan nilai-nilai akidah. Ya, maka jangan harap umat menjadi baik manakala akidahnya belum kuat.
Tidak perlu jauh-jauh untuk menerapkan hukum Islam. Kita harus menerapkan hukum akidah. Akidah. Ya. Kalau akidahnya sudah benar, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Tapi kalau akidahnya masih belum benar, maka bagaimana ya menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggalnya ini diperbincangkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, mungkin ini yang bisa kita bahas dulu, nanti akan kita lanjutkan pada salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Setelah tadi kita membahas tentang peristiwa terjadinya Al-Isra wal Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke Bait Al-Ma'mur. Kemudian beliau di langit itu bertemu dengan para nabi. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang besar yang terjadi kepada hamba Allah, terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perkara gaib yang kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami mengimaninya. Dikarenakan memang akal manusia itu terbatas untuk memahami perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak. Itulah manusia. Terkadang dia hanya mau meyakini, mau membenarkan sesuatu yang terjadi atau dia saksikan saja. Tetapi sebetulnya masalah gaib ini ya bisa kita cerna dengan logika kita. Ya, tadi di akhir kajian ada suara yang masuk dari luar. Betul, Pak? Karena mungkin ada kesamaan frekuensi sehingga masuk. Ya, frekuensi itu nampak atau tidak? Terlihat atau tidak? Tapi nyata. Masuk. Dan kita sama-sama mendengarkan itu dan ada suaranya. Hari ini siapa yang tidak pemegang handphone, Pak? Saya rasa semua dari kita punya handphone. Kita bisa bertelepon dengan orang yang jauh. Kita mendengar suaranya, suara dia. Bahkan kita bisa video call, gambarnya gambar orang yang jauh di sana. Bagaimana gambar itu bisa terkirim kepada kita? Suara itu bisa terdengar oleh kita. Lewatnya mana, Pak? Lewatnya mana? Kok bisa? Itulah. Maka sesuatu yang tidak nampak, sinyal yang tidak bisa kita lihat, bukan berarti tidak ada. Ya. Maka membahas perkara-perkara gaib tentang jin, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang sirat, ya, bukan menggunakan logika kita saja, tapi menggunakan qalbu kita dengan iman, ya. Dan kita merasakan betul, ya, bahwa perkara yang tidak kita lihat pun bisa nyata.
Lampu ini bisa menyala, Pak, karena adanya strum, betul? Coba kabelnya kita putus, kita pegang, berani tidak? Bukankah strum itu tidak terlihat? Kalau tidak terlihat berarti tidak ada. Nah, ini logika yang tidak benar. Ya, maka orang beriman meyakini keberadaan Allah Jalla wa'ala dan apa yang terjadi terhadap Rasulullah tatkala Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasulullah tidak hancur tubuhnya ketika naik ke langit? Wah, ini sudah di luar kemampuan manusia, Pak. Kalau kita yakin bahwa Allah ya ala kulli syai'in qadir, kalau Allah Azza wa Jalla mampu terhadap segala sesuatu, ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maka kita akan mudah mengimaninya. Orang-orang Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai ilah, sebagai Tuhan, karena sesuatu yang menakjubkan terjadi kepada Maryam, di mana Maryam melahirkan anak tanpa suami. Apa jawaban kaum muslimin? Bahwa itu adalah dengan kemampuan Allah, dengan qudrah dan iradah Allah, itu mudah. Ya. Makanya tatkala Maryam berkata kepada malaikat yang datang, Jibril, yang berubah menjadi laki-laki yang rupawan, ya, Maryam bertanya, engkau nanti punya anak, ya. Maka Maryam mengatakan, ya, anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam yamsasni bashar. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah kata Rabbmu bahwa itu adalah mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas. Demikian itu akan kami jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Walinaj'alahu ayatan linnas wa kana amran maqdiya. Demikian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sudah mengimani ini, Pak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pun yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra wal Mi'raj. Karena itu syariat tidak ditetapkan dengan akal. Akal mengikuti wahyu. Akal adalah sesuatu yang digunakan untuk memahami wahyu Allah. Bukan berarti akal berdiri dengan sendirinya tanpa bimbingan wahyu. Para ulama memberikan permisalan seperti mata. Akal itu seperti mata yang tidak bisa digunakan kecuali tatkala ada cahaya. Akal kita akan berfungsi baik manakala ada wahyu yang menuntunnya. Tatkala ada wahyu yang menuntunnya. Makanya akal tidak dijadikan sebagai sumber hukum di dalam Islam, tidak dijadikan sebagai patokan dalam beragama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala al-khuffi aula bil mashi." Seandainya agama itu hanya dengan logika saja, maka bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Walakin ra'aitu Rasulullah yatawaddau wa yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tetapi aku melihat Nabi SAW beliau berwudu dan mengusap di atas sepatunya. Ya, inilah tempatnya akal. Ya, maka tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan ayat, memberikan sebuah keterangan, Nabi SAW menyampaikan apa yang terjadi, udah sami'na wa ta'ana. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus menerima setaslim-taslimnya. Ya, tidak sebagaimana kaum Mu'tazilah
di mana mereka menjadikan akal sebagai sumber dari semuanya. Ya. Karena itu kaum Mu'tazilah mereka menolak adanya azab kubur. Azab kubur. Karena azab kubur tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau orang dikubur, besoknya digali, ya masih sama kata mereka. Berarti tidak ada azab kubur. Padahal ini perkara gaib. Mereka juga menolak hadis ahad, ya, dan seterusnya. Mereka menolak adanya syafaat. Mereka menolak adanya sirat. Maka kita beriman dengan apa yang diimani oleh Nabi, apa yang diamalkan para sahabat. Inilah din agama kita. Adapun apabila akal belum mampu memahami hikmah di balik itu, maka ya sudah. Kadang memang kita bisa memahaminya, kadang kita tidak, Pak. Seperti hadis Nabi SAW diucapkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Hadis Bukhari Muslim, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum", apabila ada lalat yang jatuh ke dalam tempat minum kalian, falyaghmishu, maka masukkanlah. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satunya ada penawar. Ada lalat jatuh, celupkan dulu, Pak, buang. Kalau mau diminum lagi, kalau mau dibuang ya monggo. Tapi kalau mau diminum lagi daripada sayang, celupkan dulu baru diminum. Ini ditolak oleh orang-orang dulu, terutama orang-orang yang menggunakan akal semata dalam beragama. Oh gimana? Sesuatu yang kotor kok disuruh dicelupin? Subhanallah, Pak. Ternyata ada olimpiade, ya, di mana pemenangnya anak-anak SMA kalau tidak salah, orang Jawa Timur. Itu ada riset lalat itu bisa menjadi obat diare. Ternyata di dalam lalat itu ada obat untuk diare. Itu baru di abad ini. Ya itulah, mungkin itulah pembuktian kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Kemudian berkaitan dengan waktu terjadinya Isra wal Mi'raj, ini para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada di bulan Syawal, berbeda-beda pandangan. Ya, bahkan tanggalnya pun kalau itu di bulan Ramadan tanggal berapa pun berbeda pandangan ulama. Karena memang perkara ini bukan sesuatu yang dianggap perlu untuk selalu dirayakan. Karena itu para sahabat dahulu tidak merayakan Isra wal Mi'raj, tapi mereka faham tentang kedudukan Isra wal Mi'raj. Ya. Nah, kemudian di antara faedah dari apa yang kita baca tadi dan kita bahas tentang Isra wal Mi'raj adalah tentang kedudukan Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis adalah tempatnya para nabi. Jadi seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menghubungkan Islam dengan agama nabi-nabi terdahulu. Ya, bahwa ajarannya Rasulullah membenarkan apa yang datang pada para nabi terdahulu, bahkan menjadikan Baitul Maqdis menjadi kiblat yang pertama sebelum Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu adalah kiblatnya Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikembalikan lagi Bani Israel, balik lagi ke bapakmu, seperti itu. Ya. Jadi yang dulunya ke Baitul Maqdis, ayo balik lagi ke Masjidil Haram, kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ya, ini menunjukkan kepada kita jangan melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kebaikan-kebaikan. Ya, jangan melupakan sejarah, karena itu dihubungkan lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang memiliki keutamaan, disebutkan oleh Nabi SAW seperti salat 500 kali di masjid-masjid yang lain.
Jadi kalau Bapak pergi ke Masjidil Aqsa, salat di dalamnya itu 500 kali lipat daripada salat di Masjid Al-Hikmah. Ya, kapan-kapan Bapak-bapak kalau umroh bisa mampir ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kaum muslimin di sana karena sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di antara hikmahnya adalah kenapa Nabi itu Isra terlebih dahulu adalah menjadi muqaddimah bagi pembenaran kepada Mi'raj. Karena kalau Mi'raj saja Pak lebih sulit lagi untuk dimasukin akal. Akal itu lebih berat lagi untuk menerima. Nabi Mi'raj langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Itu lebih berat lagi akal menerima. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memperjalankan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu dengan sesuatu yang nyata. Karena Sidratul Muntaha tidak dilihat manusia. Kalau Masjidil Aqsa dilihat. Sehingga orang-orang Quraisy tatkala mereka mendustakan Nabi ke Masjidil Aqsa, Nabi sifatkan, Allah tampakkan di hadapan Nabi Masjidil Aqsa. Mereka jadi bingung, benar juga ya. Padahal mereka tahu Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa. Diceritakan detail, ada bangunan begini, ada begini, detail. Sehingga mereka membenarkan. Kalaupun mereka masih mendustakan, pasti mereka takjub. Benar juga ya. Itu sebagai muqaddimah membenarkan Mi'raj. Ya, maka dalam dakwah kita perlu untuk memberikan muqaddimah. Kadang orang-orang tertentu belum mau mengamalkan, kadang orang-orang tertentu belum membenarkan, maka jangan langsung bicara perkara yang berat, tapi bicara perkara yang lebih ringan. Pemanasan dulu baru intinya. Kemudian kisah Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang kedudukan salat, di mana satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan berada dari atas langit yang sangat tinggi. Bahkan Allah sifatkan dalam surah An-Najm, ma qaba qausaini aw adna, jarak antara Nabi dengan Allah seperti, ini pepatahnya Arab, seperti dekatnya dua panah. Qausaini aw adna, qaus panah. Jadi kalau diletakkan itu antara busur dan panah itu enggak bisa jauh. Itu satu pasang. Jadi saking dekatnya. Itu majasnya orang Arab, jadi saking dekatnya antara Allah Jalla wa Ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya adalah apa yang dilakukan Nabi SAW menerima saran Nabi Musa. Ya, tatkala beliau turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa memberikan saran. Kami sudah pernah mencoba di Bani Israel, enggak mampu mereka. Nabi menerima. Ya, padahal Nabi SAW kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Tapi itulah pentingnya musyawarah, pentingnya mendengarkan nasihat dari orang, mendengarkan yang lebih dulu. Dalam kehidupan kita perlu Pak mendengarkan nasihat para sesepuh, para tokoh sebagai bentuk pertimbangan, ya. Karena terkadang hikmah itu muncul dari orang-orang yang lebih sepuh, ya, lebih berpengalaman. Karena itu Nabi SAW sampaikan al-barakah ma'akabirikum, keberkahan itu bersama dengan para sesepuh kalian, karena mereka terkumpul ilmu dan pengalaman. Itulah Nabi SAW, beliau mendengarkan nasihat, masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian diantara hikmahnya adalah Allah Azza wa Jal adalah sangat penyayang kepada hambanya. Allah jadikan 50 waktu salat menjadi 5, tetapi pahalanya tetap 50. Ini adalah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat-sangat Allah cintai. Ya, sangat-sangat Allah cintai.
maka tatkala kita berangkat sholat, niat kita adalah Allah sedang memanggil kita. Ini ibadah yang Allah sukai sekali. Ketundukan itu jauh lebih penting daripada membahas fikih sholat. Sholat jemaah wajib atau sunnah, wajib kifayah atau fardu ain. Para ulama akan berbeda pandangan, tetapi harus kita munculkan dalam hati kita bahwa Allah memanggil kita. Allah sedang menginginkan kita ibadah. Inilah waktunya membuktikan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sedang sibuk apa? Kita sedang melakukan aktivitas duniawi. Kita harus punya dalam hati kita, saya diciptakan itu bukan untuk kerja. Saya diciptakan bukan untuk mengumpulkan harta, tapi untuk sholat, untuk ibadah. Ini lebih utama. Adapun yang ini bisa nanti dilanjutkan. Itu dimunculkan dalam hati kita, ya, agar kita mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Silakan Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bagaimana cara taubat ketika hamba tidak mengerjakan sholat, puasa bertahun-tahun lamanya, maksiat jalan terus, apa bisa mati husnul khatimah? Taubat itu ada dua hal. Yang pertama, taubat terhadap kesalahan, baik meninggalkan kewajiban atau menerjang keharaman, hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah harus menyesal. Aduh, kenapa saya dulu enggak sholat? Sudah berlalu. Duh, kenapa saya melakukan keharaman ini dan itu? Ini yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan apa yang salah itu, ya, ditinggalkan. Kalau itu perbuatan yang haram, ya ditinggalkan perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah punya keinginan kuat untuk lepas dari dosa itu atau kesalahan itu, dan dia tidak ingin mengulanginya lagi. Jadi 3-nya itu. Yang pertama menyesal, yang kedua adalah meninggalkan kesalahan itu, dan yang ketiga bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Apabila 3 ini sudah ada, maka termasuk taubat nasuha insyaallah. Apabila berkaitan dengan hamba, ditambah lagi 1, apa? Menunaikan kewajiban itu. Misalkan utang, kan dengan hamba juga Pak. Enggak, kita punya utang kepada orang, kita minta ampun kepada Allah, selesai? Enggak, harus dilunasi. Makanya kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada orang, kembalikan haknya. Pernah mengambil tanah orang, kembalikan tanahnya. Pernah mencuri orang, kembalikan hasil curiannya. Gak tahu Ustaz, maka sedekahkan atas nama orang yang dicuri. Bingung, sudah banyak sekali, ya, uang yang saya copet, ya sudah kira-kira dicicil. Sedekah atas nama orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Karena pada hari kiamat maka Allah akan memberikan pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, kesalahan kita dulu ya akan diadili dengan orang yang dulu kita zalimi. Ya, kalau dia punya kesalahan, maka kebaikan kita akan diambil. Tapi kalau belum selesai juga, maka keburukan dia akan dilemparkan kepada kita. Maka segera selesaikan urusan itu di dunia. Kalau itu ghibah, pernah membuli orang, mempermalukan orang di depan umum, maka minta maaf di dunia.
mumpung masih hidup di dunia daripada nanti di akhirat. Nah, apa bisa husnul khatimah? Insyaallah kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan itu, maka insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Tentang hasil Dewan Fatwa Al-Irsyad mengenai surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam atau hari Jumat, apakah masih boleh dirutinkan? Nah, secara umum ikhwah, hadis itu ada yang disepakati sahih, ada hadis yang disepakati dhaif, lemah, ada hadis yang diperselisihkan ulama di tengah-tengah, Pak. Ijtihad ulama berbeda. Hadis yang disepakati sahih, misalkan antum baca Sahih Bukhari dan Muslim, ya, maka jelas sahih, amalkan. Antum baca dalam Sahih Bukhari tentang fadilah surat tertentu, baca, silakan, monggo. Tentang zikir pagi dan petang, monggo, langsung diamalkan karena semuanya sahih. Ada hadis yang jelas-jelas tidak sahih dan bahkan ulama bersepakat tentang kedhaifannya. Ya, seperti misalkan hadis utlubul ilma walau bis-Sin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ini hadis maudhu. Jadi bukan hadis, Pak. Itu hanyalah ucapan ulama. Kalau disandarkan kepada sabda Rasulullah, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ya. Kalau Anda ingin menyemangati orang belajar, jangan pakai itu. Tapi cari cara yang lain. Jangan pakai carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Nah, ini misal saja, contoh. Ilmah disepakati kelemahannya. Tapi ada hadis yang diperselisihkan ulama ahli hadis. Seperti salat isyraq setelah subuh kita berzikir kepada Allah sampai matahari naik setinggi galah, masuk di waktu duha, kemudian kita salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji tamah, sempurna. Nah, ini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Maka siapa yang meyakini sahihnya, amalkan. Yang tidak meyakini, tidak mengamalkan. Sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Seperti itu. Contoh lagi, membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Sebagian mensahihkan, sebagian tidak. Ya. Maka siapa yang mensahihkan, amalkan. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya dan beliau berijtihad hadisnya sahih. Maka bagi siapa yang mensahihkan dan kita taklid kepada ahli hadis yang mensahihkan, sudah cukup. Bagi mereka yang menganggapnya lemah, ya sudah, enggak apa-apa. Seperti itu. Sama seperti kunut subuh. Al-Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah sekali beral-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fil Hadis, ya, kemudian Al-Imam, ya, An-Nawawi, ulama-ulama Syafi'iyah banyak yang mensahihkan. Al-Imam Al-Baihaqi mensahihkan qunut subuh, hadis dari Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa melakukan qunut subuh sampai meninggal dunia. Ya. Dan dalam mazhab ini, mazhab Malikiyah pun mensahihkan hadis itu. Sehingga dari situlah mazhabnya Imam Syafi'i melakukan qunut subuh. Tapi mazhabnya jumhur, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah mendhaifkan hadis itu. Mendhaifkan hadis itu sehingga tidak bisa diamalkan. Bagi mereka qunut subuh, qunut itu hanya ada dua. Satu qunut nazilah, yang kedua qunut witir. Qunut nazilah ketika ada musibah, sebagaimana Rasulullah pernah mengutus
beberapa sahabat ahli Quran kepada kabilah Zakwan, Rikl, ya, ternyata sampai sana dibunuh. Nabi melakukan kunut nazilah. Dan kunut nazilah tidak hanya subuh, tapi di 5 waktu sholat itu boleh. Di ba'da ruku', yani i'tidal, di rakaat terakhir. Ya, bagi mereka mengatakan bahwa maksud hadis Anas itu adalah Anas menghikayatkan kunut nazilah, bukan hanya kunut subuh. Jadi dalam mazhabnya jumhur ada 2, kunut witir dan kunut nazilah. Tapi mazhabnya Syafi'i ada 3, kunut nazilah, kunut subuh, dan kunut witir. Seperti itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berpandangan tidak kunut karena hadisnya lemah, tetapi apabila imam menjadi berkunut maka ikut imam karena perbedaan ijtihadiyah. Itu dalam menilai sebuah hadis sahih ataukah lemah, dan itu bukan hadis yang disepakati kelemahannya. Sama seperti membaca surah Al-Kahfi, seperti salat syuruk, seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dan dalil madhabnya Hambali kuat, Pak. Rasulullah pernah salat dalam keadaan duduk, lalu para sahabat masih berdiri. Maka Rasulullah memberikan isyarat agar sahabat juga salat dalam kondisi duduk, padahal berdiri adalah rukun. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dalam keadaan salat dengan tenang. Jadi berdiri itu rukun, tetapi tatkala imam itu duduk, maka makmum pun semuanya duduk. Disuruh untuk taat kepada imam, apalagi hanya sekedar membaca doa kunut, dan itu adalah doa. Itu mazhabnya Imam Ahmad, meskipun beliau tidak kunut, apabila imamnya kunut tetap ikut kunut, menghormati imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini khilafiyah ijtihadiyah yang terjadi di kalangan ulama. Bagi yang masih meyakini membaca surah Al-Kahfi, amalkan. Yang tidak, ya sudah. Saya rasa cukup apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mohon maaf atas ada. Masya Allah. Silakan Pak. Ustaz, ini kan sudah mendekati Ramadan. Sholat tarawih itu kan ada yang 443 dan 222. Gimana hukumnya? Apakah sama sholat kuat atau bagaimana? Terima kasih. Nah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Hadisnya sahih jelas. Ya. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rak'ah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah di Ramadan atau selain Ramadan dari 11 rakaat. Fa kana yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya salat Nabi dan panjangnya bacaan Nabi. Thumma shalla 4 raka'atin, lalu salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Thumma shalla thumma yutiru bi 3 raka'at, kemudian beliau berwitir dengan 3 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat 4-4-3. Dari situlah sebagian ulama mengambil zahir hadis itu. Pokoknya apa yang dinampakkan dalam hadis 4-4-3 ya sudah. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis Bukhari Muslim, di mana Abdullah bin Umar menyampaikan Rasulullah bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna, fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Apa salat sunnah siang dan malam itu 2-2. Apabila kamu takut datang waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1. Nah, disitulah ulama membahas apakah yang dimaksud Aisyah itu 2-2 istirahat, 2-2 istirahat, 2+1, ataukah memang 4-4-3. Ya, 4-4-3. Ya, di situ Pak.
perbincangannya. Maka menjamak lebih aula daripada mentarjih, selama mentarjih itu memilih mengamalkan salah satu hadis saja. Kalau menjamak menggabungkan, maka menjamak riwayat hadis lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Bagaimana pemahamannya? Maka apa yang disampaikan Aisyah 443 difahami dengan hadis Abdullah bin Umar, karena hadis Abdullah bin Umar adalah hadis qauli, ucapan. Nabi bersabda, salat sunnah siang dan malam itu dua-dua. Maka sangat mungkin maksud Aisyah adalah dua. Bagaimana Nabi salat 4 padahal Nabi menganjurkan salatnya dua. Maka kemungkinan besar Aisyah maksudnya adalah dua-dua, hanya saja beliau menyampaikan empat meringkas saja, Pak. Seperti itu, sehingga lebih aula dua-dua istirahat, dua-dua istirahat, 2+1. Tetapi apabila mau mengamalkan zahir hadis Aisyah pun tidak mengapa, berarti hanya mengamalkan satu hadis. Tapi kalau kita dua-dua dengan 11 rakaat, berarti kita mengamalkan dua hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kira-kira seperti itu. Tapi semuanya sah. Semuanya ulama bersepakat sah. Dan bagi yang sholat 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal, biar tidak tasyabbuh dengan sholat yang 4 rakaat. Jadi doblos, lanjut ya, satu jalan, 4 itu tanpa tasyahud awal. Ala kulli hal, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.